perpanjangan kontrak hak siar antara MNC Group dengan AFC itu sampai 2028. Jadi kalau bicara periode periode kepemimpinan Erick Thohir sudah melampaui itu. Kan periode kepemimpinan Erick Thohir 2027 ya. Ya, Ini 2008 catatan satu. Yang kedua harusnya kan melekat sama PSSI, tapi di perpanjangan kemarin kok nggak ada juga ya perwakilan PSSI. Ya, jadi di situ seperti tadi lo bilang ada anomali nih. Yang yes, tadinya itu pemilik hak siarnya itu adalah PSSI, kok betul. ini bisa diambil sama MNC? Karena Mhm. dalam kontrak eksklusif seperti itu, ketika PSSI sudah melepas misalnya ke MTEK, Yes, itu MTEK nggak berhak, nggak bisa untuk ngejual ke stasiun TV lain. Itulah yes, disebut eksklusivitas. ya, Makanya timbul pertanyaan dari mana MNC mendapatkan hak hak siar siar gitu. itu. Food politik, balik lagi. Ini isu kedua, cukup menarik. Sempat tenggelam, isunya sepi, tapi makanya belum tuntas. Soal hak siar televisi, banyak orang nggak tahu. Orang kan cuma ribut kalau harga tiket naik gitu kan. Tiket pertandingan timnas naik ribut. Tapi nggak ngerti latar belakangnya, backgroundnya apa. Nah salah satunya terkait dengan hak siar. Hak siar itu melekat pada federasi. Benar kan begitu harusnya ya Bud ya? Betul. Melekat pada federasi. Pertanyaannya, hak siar ronde ketiga dan terakhir termasuk kemarin berita terbaru perpanjangan kontrak ya. Perpanjangan kontrak hak siar antara MNC Group dengan AFC itu sampai 2028. Jadi kalau bicara periode periode kepemimpinan Erick Thohir sudah melampaui itu. Kan periode kepemimpinan Erick Thohir 2027 ya. Ya, Ini 2008 catatan satu. Yang kedua harusnya kan melekat sama PSSI, tapi di perpanjangan kemarin kok nggak ada juga ya perwakilan PSSI. Jadi biarin aja deh Football Institute Budi Setiawan jelasin. Mulai dari mana Bud? Ceritanya Bud, jelasinnya Bud. ngejelasinnya pertama sebetulnya kan dari pada Januari 2024 kalau nggak Yes, salah itu PSSI sudah mengumumkan tanda tangan tanda kontrak tangan kontrak dengan dengan MTEK ya bahwa mereka sebagai pemegang hak hak siar siar tim tim nasional nasional senilai senilai 80 miliar ya kalau nggak salah, hampir ya 80 hampir miliar, 80 hampir miliar. 80 miliar. Ya, Lalu situasi berubah sebulan sebelum tahun 3 dimulai, yes, tiba-tiba MNC mengumumkan bahwa dia yang memegang hak siar. ya, Jadi di situ seperti tadi lo bilang ada anomali nih. Yang yes, tadinya itu pemilik hak siarnya itu adalah PSSI, kok betul. ini bisa diambil sama MNC? Karena Mhm. dalam kontrak eksklusif seperti itu, ketika PSSI sudah melepas misalnya ke MTEK, Yes, itu MTEK nggak berhak, nggak bisa untuk ngejual ke stasiun TV lain. Itulah yes, disebut eksklusivitas. ya, Makanya timbul pertanyaan dari mana MNC mendapatkan hak hak siar siar gitu. itu. Sehingga kemarin terjawab dalam preskon Mhm. MNC Group, Ya. mereka mendapatkannya dari AFC. Nah, sebelum dijelasin lebih lanjut, mereka dapat dari AFC. AFC dapat dari mana? Nah, Sementara itu. PSSI bulan Januari tanda tangan kontrak sama MTEK gitu loh. Betul. Itu Jadi itu AFC dapat dari mana itu, Bud? itu yang agak aneh. Mereka mengklaim bahwa Piala Dunia Round 3 ini adalah Ya. miliknya AFC. Mhm. Padahal seperti tadi dijelaskan Toel, seluruh dunia juga tahu bahwa hak siar itu melekat kepada federasi. Ya, It, selama itu penyisihan. ah, ah. Ketika main di home kan, Ya, kalau udah masuk babak Piala Dunianya, finalnya baru itu urusan. punyanya Ya, FIFA. Demikian betul. juga kalau UCL, penyisihan itu nggak ada yang punya. Iya, Tapi begitu masuk babak final, yaitu punyanya urusannya UEFA. UEFA. Ketika mereka ikut sebagai peserta, baru ada Mhm. kompensasi Oke, nilai betul. komersial yang nilainya selalu bertambah ketika sampai dari mulai stage sampai 8 besar, 4 besar Mhm. sampai final itu terus Beda-beda. meningkat. Ya. Jadi pertanyaannya satu, dari mana MNC mendapatkan hak siar? Salah satu kemungkinannya adalah hanya bisa diberikan oleh Federasi. federasi. Iya. AFC nggak bisa ngeklaim bahwa ini eventnya dia. Mhm. Piala Dunia ini masuk dalam turunan aktivitas Piala Dunia. Yang punya Mhm. gawean, yang punya hak komersialnya itu adalah FIFA. FIFA. Nggak bisa diklaim. Jadi setelah gua lakukan investigasi, jadi Mhm. memang AFC melalui AFG, Ya, Asian AFC. Football Group, ini adalah badan komersialnya AFC untuk Oke. mengatur komersial di Asia, sepak bola Asia, itu memberikan ruang Mhm. kepada federasi untuk melepaskan hak komersialnya mereka. Entah Oh. itu hak siar atau hak sponsorship, itu bisa diserahkan. Seperti misalnya Mhm. Jepang di PPD
ketiga ini, round Mhm. 3 ini itu melepas kepada AFC. Mhm. Jadi terserah AFC, hak TV-nya mau dijual ke mana, Iya. sponsornya mau siapa aja, mereka terima beres aja. Berarti deal Federasi. angka aja gitu ya. Deal angka aja. Nah, ini menjadi menarik situasinya ketika MNC kan menganggap memang dia dapat dari AFC. Iya. Pertanyaannya, AFC dapat dari mana? Iya. Yang ngelepas ke Yang AFC melepas siapa? KFC siapa? Itu cuma ada satu kemungkinan, yaitu PSSI. Pertanyaannya, PSSI periode mana yang melepaskan hak komersial atau hak siar tim nasional kepada AFC? Berarti ada yang nggak disampaikan dong ke periodenya Erick Thohir ini. Karena Betul, periode Erick Thohir tiba-tiba Januari 2024 malah tanda tangan kontrak dengan MT kan. betul. Karena kan Berarti ada yang tidak memberitahukan gitu. karena kontraknya nggak ada di PSSI, Adanya di mana? adanya di AFC dan Oh. pihak yang menandatangani kontrak itu. Ya. Ya kalau kemungkinan kita tarik ke belakang, ya Ya. artinya possible untuk melakukan deal kerjasama itu ya berarti di kepengurusannya Iwan Bule atau Edi Rahmayadi. Antara dua kemungkinan Antara itu. dua kemungkinan itu. Tapi itu kan melampaui periode, Bud. Betul memang, Hah? tidak lazim, tapi kan itu praktek yang pernah terjadi. Menjual hak siar menjual- melampaui periode masa kepemimpinan gitu kan. Betul. Dulu pernah Oh. gue tentang ide itu ketika bikin Piala Nusantara yang U19 yang Oh. keliling itu. Ya. Karena sudah terlanjur dijual ke MNC, Ya. duit udah diambil semua, PSSI kekurangan uang, Ya. bikinlah sebuah format untuk U19 keliling Nusantara dijual ke grup Enteng. Diambil uang. Nah itu hal yang lazim terjadi di periode sebelumnya, tapi yang mendapatkan getahnya saat ini ya Sekarang. PSSI yang sekarang. Hmm. Termasuk mungkin ya PSSI setelahnya. Karena kan diksi dari undangan preskon kemarin itu adalah perpanjangan kerjasama Nah, antara kenapa PSSI nggak hadir, MNC. Bud? Ya itu pertanyaannya, karena hak siarnya tuh udah bukan di PSSI lagi. Jadi ibaratnya lo sebagai pemilik rumah, Ya. anak lo nakal nih, Ya. sertifikat digade, Terus? digade ke bank, Aha. terus udah kesepakatan satu isi rumah, oke kita jual. Begitu udah dijual, udah dibayar, ternyata sertifikatnya ada di bank. Lu nggak tahu kalau sertifikat lu tuh ada di bank. Jadi sama si anak nakal. Sama si digade. anak nakal. Nah, pertanyaannya siapa anak nakal ini ya ditunggu aja. Ditunggu aja Ditunggu kalau itu aja. katanya. Belum ada yang buka. Tunggu waktunya. Ya. Jadi ini menarik sebetulnya. Ini kaitannya dengan aspek bisnis sepak bola. Aspek yang dijualannya adalah hak siar tim nasional. Orang kan hanya rame-rame hiruk pikuk di permukaan, oke. Tapi satu hal bagaimana mengelola timnas itu nggak sederhana. Ada banyak perintilan lainnya, salah satunya tentang hak siar. Ya. Tadi Budi udah jelasin. Ada yang mau ditambahin lagi, Bud? Ya, jadi kita jadi mengerti kenapa harga tiket timnas naik. Itu pengaruh ya, Bud? Itu pengaruh dong. Baik. Pendapatan dari Hak siar nggak ada. nggak ada, terpaksa tiket dinaikkan, supporter yang menjadi beban. Ya. Jadi salah satu cara ya dinaikin Ya. harga tiket. Dan mungkin bisa jadi PHK massal di PSSI itu juga dalam rangka untuk mengurangi pengeluaran. Ya. Itu. Oke. Jadi ada banyak efek dari hilangnya hak siar Revenue ya. PSSI itu terhadap revenue dan termasuk cost di PSSI itu. Jadi ya terpaksa di cut off. Jadi kalau karyawan PSSI mau merasa kesal, ya kesal sama yang menjual kontrak hak komersial itu. Mungkin itu menjadi salah satu dasar pertimbangan kenapa adanya efektivitas atau efisiensi SDM di PSSI. Jadi itu loh, teman-teman footballitik, sahabat footballitik. Ini memang menggelitik karena ternyata hak siarnya sudah dilepas ke AFC tanpa pengurus yang sekarang tahu. Karena pengurus yang sekarang tiba-tiba Januari 2024 tanda tangan kontrak dan MTEK. Padahal ternyata round 3 kita nontonnya di MNC. Dan kemarin kan beritanya MNC perpanjangan kontrak dengan AFC, dengan AFG ya. Nah, AFG dan AFC. AFC, iya. Soal hak siar Piala Dunia, pra Piala Dunia dan bla 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 yang lainnya gitu loh. Tapi intinya adalah hak siar itu sebetulnya melekat pada federasi. Karena itu sumber pendapatan, sumber penghasilan federasi. Terbesar. Terbesar ya. Terbesar. Dari Hak siar situlah tim nasional bisa itu mengelola terbesar. timnas dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ada satu ini lagi pertanyaannya, apakah PSSI mendapatkan Nah, iya. uang Mendapatkan komersial? benefit, ya revenue-nya. Dapat. Dapat. Tapi nilainya tidak sebanding dengan apa yang sudah dikerjasamakan antara PSSI dengan MT.
Nilainya tidak Nilainya sebanding. tidak sebanding, nggak apple to apple. Berarti setelah chaos terbuka ada situasi ini kan, dispute ini Dispute. tentang hak siar, Hmm, barulah ada gitu kan. betul. Kurang lebihnya begitu Kurang kan. lebihnya seperti itu. Tapi tetap di bawah dari kontrak yang dilakukan PSSI dengan MT. Betul. Wow. Ini pengetahuan, ini informasi yang menambah wawasan kita gitu loh. Jadi bukan soal STY aja kita tahu, banyak gitu loh. Cuma ya serius tapi santai. Makan tape, minum kopi. Kan? Bukan pantun. Ikuti Food Politik. Isu-isu berikutnya. Food Politik.